Kejadiannya kayak gimana? Ya kalau dikasih judul ataupun mungkin apa ya, ininya kayak gini, teman saya itu disukai sama siluman babi gitu. Oke, jangan dulu ceritain kan. Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Gudang Misteri Channel. Dan sekarang gua kedatangan satu narasumber yang tadi sebelum tayang briefing dulu, itu ceritanya gila sih. Ya boleh dikenalin dulu kan? Oke, perkenalkan nama saya Irfan Zainal. Saya mahasiswa tingkat akhir yang beberapa waktu kebelakang atau waktu dulu saya pernah mengalami kejadian Ya. horor lah. Kejadiannya kayak gimana? Ya kalau dikasih judul ataupun mungkin apa ya, ininya kayak gini, teman saya itu disukai sama siluman babi gitu. Oke, jangan dulu ceritain kan. Kita introduction dulu ya. Oke, buat kalian yang pengen jadi narasumber kayak Kang Irfan, bisa DM ke Instagramnya gudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe. Oke Kang, gimana cerita pokoknya Kang? Jadi gini, saya tuh dulu punya saudara. Saudara saya itu cukup unik lah, kalau bahasa orang Jawanya gitu ya. Suka hal-hal yang mistis dan sering jadi apa ya, tempat pelarian untuk bertanya ataupun permintaan tolong. Semacam orang pintar mungkin ya. Nah, itulah kayak gitu aja. Dulu itu gini ceritanya. Dulu itu ada seseorang dari, boleh disebut nggak nih daerahnya nih? Boleh. Nah, orang itu dari Kabupaten Ciamis. Oke. Dia datang ke daerah saya yang di Tasik Selatan. Ngobrol-ngobrol, setelah mereka datang itu ternyata mereka berprofesi sebagai penyanyi. Ya, dan mungkin saya sekarang itu udah nggak asing lah. Penyanyi itu bukan menjual suara. Iya. Salah satunya goyangan ataupun didorong dengan apa namanya, bisa dikatakan pemanis lah. Oke, asihan mungkin ya. Nah, bisa dibilang sih. Pas waktu itu kebetulan saya lagi free ya. Dan memang waktunya itu pas malam Jumat Kliwon. Oke, malam Jumat Kliwon, lanjut Kak. Nah, tiba-tiba ya setelah ngobrol panjang lebar, diajak lah saya, ayo antar saya, ini ada pesen, ayo kita antar ke tempat biasa kita ziarah. Nah, tempat ziarah itu ya memang makam keramat ya, dikeramatkan oleh warga sekitar dan memang itu bisa dikatakan waliullah. Oke. Nah, cuman ketika saya setelah mengantarkan itu kan pulang lagi, udah sore-sore lah saya ngantar ke tempat ziarah itu. Setelah saya antar, saya susul lagi ke sana, saya temenin sama saudara saya. Cuma ketika pas mau menyusul lagi ke sana gitu, mau nengokin sambil ikut temennya, saya mengalami kejanggalan gini. Nah, ketika udah mendekati ke area makam itu, ada suara orang lain, suara aneh ya, yang memang menggunakan bahasa Jawa, karena mayoritas penduduk di sana itu Jawa. Oke. Ketika jarak 20 meter, itu kan saya pakai senter ya gitu. Saya lihat sekitar gitu. Tiba-tiba itu ada kayak seseorang, tapi pakai pakaian abdi dalam kapal. Kaget nih saya di situ kaget banget. Wah, kenapa ini? Ya. Ada apa ini? Matiin. Kata saudara saya matiin. Jalan. Nah pas nih, udah dekat banget itu, nggak ada 5 meter. Tiba-tiba itu, saya ngeliat kayak apa perudian pocong gitu. Tapi saya herannya gini, kok pocong kok
berziarah gitu. Apa? Ziarah. Oke. Nah, ternyata saya salah nggak, ini bukan pocong tapi orang, dia orang lagi ziarah. Nah, udah selesai lah kesalahpahaman saya yang saya kira pocong itu. Gini, ternyata yang lagi ziarah itu bukan hanya kita saja, tapi ada rombongan lain. Setelah saya itu, ternyata yang ziarah itu rombongan kuda lumping ataupun jaranan. Itu rombongan kuda lumpingnya apakah manusia biasa atau sosok yang halus? Kalau itu real itu manusia. Oh, manusia. Kelompok mungkin ya. Iya. Nah, cuman yang itu karena tujuan kita beda-beda, ya udah masing-masing aja lah, walaupun dalam satu tempat. Ya. Pada saat kita udah duduk, ya kita sempat ngalamin gangguan itu, kayak ada suara-suara yang aneh lah, yang gak umum. Gangguannya kayak ada di tengah hutan, ada suara anak kecil nangis. Oh, anak kecil yang lagi ini apa? Main ya? Ya main, ada yang juga yang menangis. Oke. Nah, singkat ceritanya udah sejam lah saya di situ. Ketika saya sudah duduk, tiba-tiba dari belakang saya itu kayak ada yang datang, ada yang nempel gitu. Rasanya itu rambut panjang. Nah, tapi lama-kelamaan itu jadi berat. Kayak sempat senggol-senggol saudara saya. Ini gimana? Coba ya, tolong disingkirin dulu. Nah, setelah sudah coba disingkirin, dia nggak ada, hilang rasa itu. Cuman nggak lama itu ada kayak kunang-kunang. Dia muter-muter aja di sini. Di area itu. Saya curiga, kok kunang-kunang terbangnya muter aja di situ. Ya. Muter. Singkatnya udah beres. Hari itu akhirnya kita istirahat dulu. Di sela-sela istirahat itu ngobrol sama saudara. Saya bilang, saya memanggilnya Mang. Ya. Di situ di daerah itu campur ya, Jawa sama Sunda. Saya bilang Mang, paman atau om lah kalau bahasa Indonesia. Dia bilang, Mang, tadi itu apa ya, yang kayak kunang-kunang? Itu sebenarnya, kalau kamu tahu, itu siluman babi. Oke. Yang benar gitu kan saya. Masa siluman babi? Iya, itu siluman babi. Terus ngapain di sini? Ya itu. Dia itu suka sama temen kamu. Ya kok bisa? Ya karena dulu sebelum kamu diajak, teman kamu udah diajak dulu. Sebelumnya sekarang itu, dia itu hitungannya udah 2 kali nemenin kita. Kalau kamu kan baru pertama kali saya gitu. Iya. Saya baru. Nah, terus dia kesini mau ngapain? Ya karena dia pengen membuat kesepakatan dengan saya, pengen buat kesepakatan. Isi kesepakatan itu, setelah saya tanya, ternyata dia memberikan penawaran itu tasbih, tapi bukan dari batu ali ataupun kayu. Iya. Umumnya kan itu pakai kayu ya. Iya. Nah itu pakai berlian. Cuman diminta ditukar dengan teman saya. Oh, sorry. Oke. Terus dia, wah, kok bisa? Terus ngapain? Ya nggak tahu. Cuman mereka mintanya gitu. Kenapa nggak diambil banget saya? Kan lumayan berlian itu kan dijual ya. Ya kalau kita mikirnya harta, kejaran kita harta, ya pasti saya ambil. Tapi kan ini urusannya nyawa. Iya, itu kering ya. Nah iya, dan ini kan bukan berbicara transaksi kita dengan sesama manusia, tapi dengan makhluk halus. Iya. Nah, Nah itu begini.
Nah, singkat ceritanya, deadlock lah. Penawaran itu enggak di. Oh, negosiasinya tidak berhasil. Nah, iya nggak berhasil, nggak berhasil. Kalau saya tanya ini lagi ke saya, kalau misalnya dia mau, karena ini ya masuk kategori pusaka, dia bakal lepas. Sampai saat ini pun ya om saya pengen gitu, cuman ya nggak mau lah kalau harus ditukar dengan nyawa orang. Iya. Nah, ternyata usul itu daerah situ ternyata ada keraton. Oke. Kerajaan Kerajaan gaib lah ya. ya, kerajaan gaib. Kenapa kerajaan gaib? Karena beberapa bulan setelah kejadian saya mengantar ziarah itu, ketika di bulan Sumo, saya dengar suara gamelan. Oke. Nah, setelah saya perhatikan, saya dengarkan dengan baik-baik, ternyata betul suara gamelan itu dari gunung yang ada makam keramatnya. Padahal di situ juga nggak ada warga yang hajat ya, atau masyarakat sekitar yang hajat ya. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Saya sempat merinding ya. Merinding, saya tanya juga ke teman saya, ini saya yang berhalusinasi atau memang suara ini ya? Oke, validasi berarti akan ya? Iya. Konfirmasi ya? Konfirmasi ke teman saya. Ternyata teman saya pun sama dengan hal itu. Dan hal itu di malam berikutnya itu terdengar lagi. Nah, saya tanyakan juga ke om saya dengar suara gamelan dari gunung itu. Ternyata betul, obrolan warga yang mengatakan bahwa di gunung itu ada keraton itu betul. Betul. Bahkan pelatarannya itu sampai ke asrama tempat saya waktu mendengar. Saya waktu dengar suara gamelan itu. Oke, dari kerajaan gaib itu ke asrama itu kira-kira berapa meter kan? Itu cukup panjang, cukup jauh. Kurang lebih ya ada lah 1 kilo. Oke. Ada 1 kilo. Karena kan posisi asrama itu di bawah, di kaki gunung itu. Dan yang memang begitu, ketika ada cerita warga yang memang percaya makam itu. Jadi ketika tidak ada makam ini makhluk gaib itu seenaknya merusak tanaman. Oke. Tadinya saya juga nggak percaya, masa orang makhluk gaib kan nggak berwujud. Iya, itu cerita rakyatnya ya. Iya, gimana rusaknya itu kan saya. Nah, selang beberapa bulan dari prasaran itu terbukti ketika ladang padi saya, sawah orang tua saya itu kena serangan. Paling ini babi hutan biasa lah. Iya. Tapi anehnya sawah di tetangga saya itu nggak kena serangan. Padahal berdekatan. Ini maksudnya apa gitu? Iya. Saya tanya kalau saya, ini kok bisa sawah saya diserang, sawah tetangga saya enggak? Oh, itu ada campur tangan makhluk halus. Mungkin dia nggak suka ataupun gimana dengan tingkah laku kamu waktu dulu kamu berkunjung. Wah, berarti bisa dikatakan ini balas dendam ya kata saya. Saya anjir, kok bisa gitu? Iya. Ini balas dendam. Nah, itu udah dikasih pagar, kasih jaring, tetap aja itu bisa masuk. Sedangkan jaring itu nggak usah. Terus kalau kayak gini berarti pengaruhnya gimana? Secara bukan secara knowledge, secara logika, ketika kita nggak menghubungkan itu dengan hal mistis, itu sudah saya lakukan. Oke, lanjutkan. Nah, setelah hal-hal yang menurut saya itu umum
umum halnya dilakukan oleh petani. Ya. Itu udah dilakukan tapi belum ngefek. Nah, saya coba tanya, Bang, kalau kayak gini gimana? Coba kamu bacakan doa ini, terus aplikasinya gini, kamu bacakan dan terus syaratnya itu kamu seolah itu kamu berimajinasi bikin pagar gaib. Oke, paham. Nah, bikin pagar gaibnya itu pakai apa ya, kainnya dipotong persegi panjang. Nah, kain itu dicelup ke oli bekas. Saya juga berpikir, anjir ini Oli bekas. iya, oli bekas kendaraan, oli bekas motor atau mobil. Iya. Saya mikirnya di awal juga saya setengah percaya atau nggak percaya. Kok pakai kayak gini? Tapi karena saya penasaran ya, saya buktikan. Saya maghrib pas waktu maghrib, saya kesana. Saya buktikan. Saya bacain doa yang udah dikasih tahu, doa yang udah dibilang sama om saya. Saya amalin, saya keliling. Ya. Karena kan dia bilang si kainnya itu harus ditaruh di tiap penjuru. Tiap penjuru berarti kalau persegi panjang berarti ada 4 ya. Ada 4. Ditambah lagi antara punggung penjuru. Terus di akhir saya lupa lagi ya. Intinya seolah kita menitipkan tanaman pertanian kita ke Dewi Sri. Khususnya kalau padi itu yang jagatnya Dewi Sri. Iya kan. Saya percaya aja, ya coba aja lah. Nah, selang beberapa minggu jadi alhamdulillah lahan sawah saya udah nggak pernah diserang lagi. Jadi pernah diserang lagi lah, hilang, nggak tahu kemana. Dan itu juga apa ya? Ketika memang kan di tempat saya itu masih kampung, udah lama gitu. Ketika apa ya? Setiap hari Minggu itu ada teman-teman saya yang sering berburu miliar. Nah, ketika berburu pun sama. Misalkan arah keraton itu di sebelah sini. Nah, kalau kita berburu babi dari arah berlawanan arahnya menuju arah si yang kita percaya sebagai keraton, itu si babi bakal menghilang. Karena apa? Babi itu ada yang apa ya? Mengembalakan babi itu. Nah, yang mengembalakan babi itu dulu itu adalah namanya. Ada namanya itu. Kalau apa ya? Kalau kata orang di apa ya, cerita di Kalimantan itu namanya orang dunia. Tapi kalau dari saya namanya bukan orang dunia. Tapi semacam sama lah. Kalau digambarkan sama bentuk sama perwujudannya itu. Semacam orang dunia yang ada di Kalimantan itu. Iya. Dulu teman-teman saya dicobalah dari arah keraton. Kita pernah jebakan di arah sebelumnya, arah sebaliknya. Dibalik lah. Dibalik. Nah, itu entah kebetulan atau memang benar. Ternyata berhasil kocarnya kayak gitu. Oke, berarti guys kalau misalnya ini kan misalnya taruh kerajaan gaibnya kan ya. Kalau kita berburu dari sini ke sini, si babi akan hilang. Iya. Tapi kalau dari sini ke sini, si babi akan tertangkap. Iya. Oke, ya logis itu. Bukan logis sih. Ada relate lah. Kalau dari sini kan, kalau misalnya dari sini ke sini kan otomatis ini karena ini kerajaan gaibnya, ini otomatis diselamatkan. Kayak intinya logikanya kayak gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya dari sini ke sini kan menjauh lah dari kerajaan gaibnya, otomatis bisa tertangkap. Paham. Lanjutkan. Nah, dulu juga ada dari kecamatan tetangga saya. Dia itu berkata spontan dalam bahasa Sunda ya. Malah babi gunung ini disebut gunungnya sama si Bulu. Gak bisa gede naon sih kalau ya.
Segini non babina ku aing dibacok becak-acak. Tiba-tiba pas dia lagi enak-enak kopi ada babi itu. Oke. Babinya ada. Dan anehnya teman-temannya itu pas nggak ada dia sendirian. Dia diserang dicabik-cabik kayak dicabik sama harimau. Karena dia berkata sumpah. Oke, dicabik-cabik. Iya, sampai meninggal. Iya. Makanya dari situ saya percaya ketika kita berkunjung ke daerah yang memang dikatakan, apalagi kita bertamu ceritanya Iya, benar. di suatu daerah, kita harus menghormati cerita yang ada, cerita-cerita rakyat ataupun gaib. Iya, kearifan lokal ya. Nah, yang harus dihormati lah. Iya. Benar. Tapi dari situ saya, ya udah, berarti kita harus menghormati ini. Apa-apa di daerah yang kita kunjungi. Oke. Nah itu kejadiannya sama saya waktu SMA, SMP, SMA lah. Itu tahun berapa kan? Itu 2012 sampai 2017. 12. Masih baru ya. Ya belum lama. Kan apakah ada latar belakang jauh sebelum itu ya? Ya. Latar belakangnya apakah ada kenapa kan tahu nggak cerita rakyatnya atau cerita di masyarakatnya itu kenapa bisa ada kerajaan gaib itu kan? Nah kalau detail bisa ada cerita kerjaan gaib itu saya kurang tahu, cuman saya tahu dari guru saya karena guru saya dulu pernah bertapa di Magelang. Oke. Nah, kalau kata warga itu namanya Mbah bukan Lolo, tapi kalau kata guru saya yang pernah bertapa itu selama 7 hari 7 malam itu sebenarnya Lolo, salah satu sahabat Syekh Abdul Mugi Pamijahan yang terkenal itu. Cuman kodarullah sebelum beliau bisa siar agama di daerah tersebut, beliau keburu wafat. Dan memang wafat dan dimakamkan itu di puncak gunung itu. Sebenarnya nih saya lupa nih. Nah di dekat makam itu ada namanya kayak semacam patok. Apa? Semacam patok. Oke, patok. Oke. Tapi saya kira awalnya itu patok kuburan. Ternyata bukan. Ketika saya datang gitu, setelah mengumpulkan keberanian, saya datang dengan teman saya yang ya sama-sama dia penasaran. Karena isu yang beredar itu ketika ada orang yang bisa nyebut patok itu akan dapat keajaiban. Keajaibannya apa tuh? Ya kayak semacam dapat kekuatan tambahan gitu. Oke. Kekuatan tambahan. Nah, saya iseng sama teman saya. Si patok itu memang kalau digoyang-goyang itu seorang bisa dicabut, tapi saya berat. Nah, sama saya digali loh, sama saya sama teman itu digali. Ternyata setelah digali, pakai hampir 2 meter. Oh, 2 meter panjang. Dan itu kan dari batu. Dari batu, bentuknya itu persegi panjang. Kayak batu cetak. kayak lingga kan? Nah, semacam lingga. Semacam lingga. Nah, setelah saya gali, di pertama menggali itu, saya dapat batu karena kan waktu itu lagi tren-trennya batu. Batunya itu bagus, warna kayak transparan tapi ada warna biru, terus ada kayak titik-titik emas. Oke, gradasi lah ya. Saya bawa pulang, ya sebelum pulang gitu. Ya. Udah kecabut si batu itu. Saya saya angkat sama teman saya berdua menghadap kiblat. Lalu saya, kok bisa teman saya juga aneh ya, bisa-bisanya kepikiran setelah angkat itu dia azan, nggak tahu maksudnya apa gitu. Saya juga ya tiba-tiba ya ikut aja. Nah setelah beres, saya kembali lagi ke posisi awal karena
takutnya kalau ada orang lain yang tahu itu akan jadi apa ya, malah bahaya, mungkin mereka menganggapnya bahaya ketika itu dicampur. Dan baru kali ini saya juga berani bersih karena tidurnya udah cukup lama, udah lebih dari 5 tahun. Nah, saya dulu tuh berpikir ini bohong, buktinya apa? Ketika saya udah mencabut batu itu, sampai waktu itu ya saya berpikir mana nggak ada kekuatan apa itu. Tiba-tiba saya dapat kuat, jadi misalkan kuat angkat batu yang tadinya nggak saya bisa angkat, nggak ada, tetap aja segitu. Ataupun mungkin gara-gara saya salah gitu, harusnya dicabut bukan digali gitu. Tapi rasa penasaran saya udah hilang. Dan batu yang pernah saya ambil dari situ, saya pernah temukan karena saya ngerasa apa ya, nggak enak. Saya batu itu saya buang. Akan punya feeling lah ya. Iya, itu rasanya saya buang. Nah, singkat cerita, saya udah nggak pernah menemukan hal-hal mistis lagi. Saya menemukan lagi hal mistis itu waktu saya kuliah. Salah satu kuliah. Ceritanya ini di kontrakan. Biasanya itu di kontrakan saya ada teman toko yang dia itu bisa dikatakan dia kadang-kadang tidur di tempat saya. Nah, pada suatu malam itu di hari Jumat, bukan malam tapi siang dulu. Nah, waktu siang itu hari Jumat, saya hari Jumat karena ya apa ya, agak malas lah kayaknya waktu itu, malas nggak Jumat. Saya hari Jumatan diem aja di kosan. Nah, ketika udah mendekati waktu zuhur, itu ada suara anak-anak kayak lagi bercanda, lagi main. Makin lama makin nyanyi suara dia. Nah, saya merasa ini kok anak-anak pada main, karena setahu saya di belakang kontrakan saya itu kuburan. Rumah-rumah. Dan memang kata orang di wilayah sekitar kontrakan saya itu ya ada makam keramatnya juga. Saya penasaran, saya lihat, saya ambil kursi, saya lihat ternyata ada suara apa. Saya bilang, apalagi ini? Apa ini emang karena gara-gara saya ke Jumatan aja saya diteror kayak begini. Dari situ, ya Allah, kok bisa-bisanya siang bolong saya dapat teror gaib. Padahal itu jam 12 sampai jam 1 siang ya. Iya, siang hari gitu. Lagi panas-panasnya matahari tuh. Panas-panasnya matahari. Saya pastiin lagi gitu ya. Karena saya lihat nggak ada orang. Saya keluar, nggak ada. Saya bisa gila-gila. Malam berikutnya saya sendiri lagi. Saya coba teleponin teman-teman saya WA. Nggak ada yang, kebetulan nggak ada yang datang. Saya masih takut lah, karena kejadian yang di hari Jumat itu belum bisa saya lupakan. Pas di malamnya, malam Sabtu, itu ada lagi kejadian. Kejadian apa? Kejadian ini kan di kontrak saya itu ada ruangan yang orang kerja. Biasa ada PC, ada keyboard kan. Saya nggak bisa tidur malam-malam. Tiba-tiba keyboard di tempat kerja saya itu mati sendiri, kedengaran suaranya. Kedengaran. Ini apa? Ini tikus yang jahil, kucing yang jahil apa? Kita bukan logika berarti ya, logika dulu ya. Tapi makin lama makin berisik. Kalau makin berisik ya, penasaran lah saya. Sambil ngumpulin keberanian. Pas saya bilang, iya kayak ada yang ngetik tapi gak kelihatan orang. Merinding kayaknya juga. Saya ngobrol lah dengan sudah. Ya. Cek atau ulang ganggu, udah orang itu ganggu. Mun orang ganggu orang minta ampun. Ya. Saya ngobrol pakai bahasa Sunda karena ya mau daerah situ orang Sunda. Udah bilang. Nah,
jam 2 saya coba tidur kan. Saya juga nggak sadar tiba-tiba karena mungkin udah kecapean tidur. Nah tapi pas di tidur itu saya kayak setengah sadar setengah nggak sadar. Kalau kata orang Sunda itu Oke. ketindihan. Ya. Nah yang di sini tuh anak kecil, terus perwira kayak perempuan, sama kayak pocong juga. Mending saya ceritain. Nah saya kayak apa ya, nggak tidur, cuman nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Di antara sadar tidak sadar atau bagaimana? Iya, kayak sadar nggak sadar itu. Oke. Gimana ini? Saya baca lah surat pendek seingat saya. Masih nggak mempan. Saya buatkan lagi keyakinan saya. Alhamdulillah hilang. Nah tiba-tiba saya juga jadi ingat setelah masa kejadian, bukan masa ini, setelah kejadian saya jadi keingat kejadian kayak gitu itu bisa menimpa memang ketika kayak kita udah jarang melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan. Dan memang ketika kita punya tempat tinggal yang dekat makam itu harus lebih digiatkan lagi. Ya, harus lebih digiatkan ibadahnya lagi ya kan. Iya. Oke. Lumayan juga guys, bukan main juga. Berat juga ya ceritanya. Edan itu. Oh ya Kang, saya mau nanya kan. Itu kan waktu akan ketanggalan. Iya. Itu kan bisa dikatakan kalau misalnya rambut panjang seperti itu dan menempel ke laki-laki itu kan salah sosok pantai. Iya. Kenapa nggak diajak kenalan? Nah itu nih ya, tadinya ya pengennya diajak kenalan lah gitu. Kalau sekarang mungkin bisa kita nama WhatsApp. Itu dia. Ataupun saya nanya aku IG-nya. Cuma ya mungkin karena waktu itu apa ya, suasananya nggak mendukung gitu. Saya keburu takut. Oke Kak. Barangkali ada pesan-pesan teman-teman yang nonton kan? Nah untuk teman-teman yang menonton channel ini tentunya ya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berkunjung ke tempat manapun, tolong dijaga tingkah laku sopan santunnya, entah itu dari perkataan ataupun perbuatan. Karena dalam kemungkinan ketika kita tidak bisa menghormati adat istiadat di daerah yang kita datangi, itu akan menimbulkan malapetaka buat diri kita sendiri. Karena udah banyaklah kisah-kisah nyata yang sekarang pun banyak diangkat menjadi film. Ya, nah. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share. Oke. Kang, satu lagi kan pertanyaannya kan. Teman akan yang disukai si Muhammad itu baik-baik aja. Alhamdulillah sampai sekarang dan dia lebih bernasib beruntung, nggak kayak saya. Pasti beruntungnya gitu. Dia udah beristri, udah punya anak. Kalau saya kan ya sampai saat ini masih menjadi mahasiswa. Oke. Berarti kita bisa ajak gabung orang ini buat di RRJ ya kan ya? Iya. Tahu nggak RRJ apa? Nggak tahu. Republik Rakyat Jomblo. Oke kan, barangkali ada teman-teman juga yang mau nanya nih ke Akang ya. Bisa kemana kan? Instagramnya, TikTok atau Facebook atau apa? Kalau saya TikTok nggak main sih, tapi kalau Instagram saya main. Kalau mau tanya ataupun penasaran nih sama daerah, itu nanti saya kasih tahu alamat detailnya. Instagram saya namanya Irfan Zainal. Oke, nanti akan ada di deskripsi ya guys ya. Terima kasih Kang Irwan Ya, sudah mau sama-sama. mampir di podcast Bidang Misteri. Mohon maaf nih belum bisa ngebagiakeun kalau kata bahasa Sundanya mah. Nggak apa-apa, santai aja karena kan saya di sini juga berbagi pengalaman. Oke, siapa tur nuhun sekali lagi Kang Irfan. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram ketika kita tidak punya uang. Setuju nggak? Setuju. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.